Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kangenku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Episode yang lalu kita mengkaji cerita ketika sebelum sampai mi'raj kepada Allah, Kanjeng Nabi diajak berkunjung ke dalam neraka. Diperlihatkanlah siksaan-siksaan di dalamnya. Pun juga Nabi Muhammad ditunjuki keadaan di dalam surga dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Jadi diceritakan penduduk neraka itu makanan dan minumnya adalah barang-barang yang haram untuk diminum. Contoh makan dan minum darah dan nanah yang busuk. Itu adalah gambaran-gambaran. Itu adalah kiasan-kiasan. Itu adalah sanepan-sanepannya hati kita selama ini. Jadi yang digambarkan makanan dan minuman penduduk surga, yakni darah dan nanah dan serba kotoran-kotoran itu. Ini maksudnya ketika manusia di hatinya masih mentuhankan selain Allah. Ketika manusia masih berada di dalam lembah dosa, di dalam lembah kejahiliaan, di dalam lembah kezaliman hatinya kepada Allah, yang mana tanda-tandanya Allah gaib baginya, Allah tiada baginya, Allah tak wujud baginya, Allah tak hidup baginya, Allah tak berkuasa baginya. Inilah tanda-tanda manusia yang disiksa oleh Allah. Baik disiksa dengan keburukan ataupun disiksa dengan kebaikan. Sebelum saya jelaskan disiksa dengan keburukan dan disiksa dengan kebaikan, saya terangkan dulu apa makna makanan-makanan penduduk neraka itu, yakni darah yang busuk dan nanah yang busuk. Ketika di dalam hati kita belum bertuhankan Allah, ketika di dalam hati kita yang jadi Tuhan masih diri kita sendiri, maka kehidupan dan badan kita serta apapun yang kita kerjakan semuanya itu di dalam
kekotoran. Semua itu di dalam kenajisan. Semua itu di dalam kezaliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dikerjakannya kotor, apapun yang diperbuatnya kotor, makannya kotor, minumnya kotor, apapun, sholatnya pun kotor, ibadahnya pun kotor. Itulah lambang-lambang, itulah tanda-tanda, itulah kiasan-kiasan penduduk neraka. Jadi serba di dalam kekotoran. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Menurut syariat kita makan makanan yang bersih. Menurut syariatnya, menurut dohiriyahnya, menurut bajunya. Makanan yang bersih hasil upaya dari diri kita sendiri. Daya upayanya hawa nafsu kita sendiri. Bisa makan makanan-makanan yang enak. Bisa minum minuman-minuman yang nikmat di sisi syariatnya. Akan tetapi di sisi hakikatnya, di sisi hatinya, itu semua barang yang kotor, barang yang najis. Karena apa? Karena hatinya. Karena hati kita selama ini masih kotor. Karena hati kita selama ini masih najis kepada Allah. Yakni hati kita syirik kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah petunjuk bahwa alam neraka, gambaran neraka, penduduk neraka, bukti adanya neraka sudah terjadi. Jadi minuman-minumannya itu ibarat darah yang bau busuk dan nanah yang bau busuk. Itu maknanya ketika kita minum dan makan selama ini tanpa zatullah, tanpa hayatullah, tanpa wujudullah, tanpa kuasa Allah. Karena itulah ibarat wayang, kita sudah lepas dari sang dalang. Ibarat kita ciptaan Allah, kita lepas dari Allah yang menguasai diri kita selama ini. Sehingga kita jatuh terjerembab ke dalam neraka jahanam. Itulah makna hakikatnya, makna yang sebenar-benarnya neraka jahanam itu yang berbahan bakar badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Kapan itu terjadi? Besok apa sekarang? Coba tinggal Anda menghayati. Jadi kami menceritakan siksaan di dalam keburukan dan siksaan di dalam kebaikan. Jadi baik dan buruk, taat dan maksiat selama ini pun juga siksaan, juga ahli neraka. Bila di hati kita tidak bertuhan, bila di hati kita yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang punya kehendak selama ini masih diri kita sendiri.
Inilah bukti bahwa kita selama ini ada di dalam nerakanya Allah. Disiksa dengan kemiskinan, disiksa dengan keburukan. Contoh, ketika kita jatuh miskin, maka di dalamnya kita mengeluh. Di dalamnya kita dipenuhi ketakutan demi ketakutan. Di dalamnya kita dipenuhi dengan kekecewaan dan kekecewaan. Di dalamnya kita mengalami kepahitan, penderitaan, dan sebagainya. Inilah neraka di dalam keburukan. Karena kondisi kemiskinannya masih diakui sebagai nasib, sebagai pagelaran manusianya. Coba ketika kita sudah kembali kepada Allah, coba ketika kita sudah berimankan Allah, coba ketika sudah wujud nyata Allahnya dari diri manusia kita, meskipun jatuh di dalam kemiskinan, maka penderitaan, maka kekecewaan, maka ketakutan tak akan pernah bisa menyiksa hatinya. Karena bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman dan takwa, maka Allah akan memenuhi apa yang dibutuhkannya. Bukan manusianya yang merasa tahu kebutuhannya. Allah lebih tahu apapun yang dibutuhkannya. Sehingga hamba yang beriman, sehingga hamba yang bertakwa tinggal terima ing pandum. Tinggal pasrahkan diri kepada Allah. Bila sudah pasrah diri kepada Allah, maka tenanglah hatinya. Meskipun berkeadaan menurut syariatnya kita ini berkeadaan miskin, berkeadaan tidak punya. Apakah orang miskin, apakah orang tidak punya itu tidak makan, tidak minum? Tentunya semiskin-miskin siapapun pasti masih makan dan pasti masih minum. Inilah kecukupan Allah bagi orang-orang yang beriman hatinya. Jadi meskipun kelihatan dohirnya, jadi meskipun kelihatan syariatnya miskin, akan tetapi hatinya sudah al-ghani. Hatinya sudah kaya raya. Maksudnya kaya rayanya Allah. Hatinya sudah pasrah kepada Tuhannya. Ibaratkan wayang sudah kembali dengan rela dan ridho, berpegang teguh dengan dalangnya. Jadi datanglah sang wayang, aku bertobat kepadamu. Jadi kuasailah aku, tuntunlah aku. Inilah orang-orang yang sudah beriman, yang sudah bertaubat kepada Tuhannya, yang mana di dalam hatinya sudah nyata kewujudan Allah daripada kewujudan diri manusianya. Inilah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, sesuai di dalam Al-Quran dan sesuai apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa bendera agama la ilaha illallah. Itulah contoh-contoh penduduk-penduduk neraka disiksa dengan kemiskinannya. Ada juga penduduk neraka yang disiksa dengan kekayaannya. Apa buktinya? Meskipun kelihatan syariatnya kaya raya, menurut manusia kaya raya itu enak, kaya raya itu nikmat. Akan tetapi
bagi pelakunya, akan tetapi bagi orangnya sendiri yang diberi kekayaan dunia oleh Allah, di dalam hatinya penuh siksaan dan siksaan. Contoh siksaannya apa? Contoh api nerakanya adalah kebanggaannya atas kekayaan-kekayaan yang dimilikinya. Contoh api nerakanya apa? Kesombongannya atas kekayaan yang dihasilkannya. Contoh api nerakanya apalagi? Merasa tinggi daripada orang yang di bawahnya, merasa mulia dari orang yang di bawahnya, merasa hormat dari orang yang di bawahnya. Inilah siksa-siksa neraka itu. Jadi ketika ada orang yang mengejek, langsung panas hatinya. Ada orang yang membicarakan keburukannya, langsung panas hatinya. Karena di dalam hatinya haus dan haus akan kehormatan, haus dan haus akan harga dirinya, haus dan haus akan kemuliaan atas kekayaannya. Jadi orang miskin dan kaya pun juga ada di dalam neraka bagi orang-orang yang belum beriman hatinya kepada Allah. Bila yang nyata, bila yang wujud di hati kita masih diri kemanusiaannya, maka selamanya kita masih gemar memakan buah khuldi. Maka azab dan siksalah yang didapatinya. Inilah contoh-contoh penduduk-penduduk neraka. Ada pula contoh-contoh penduduk neraka orang yang taat melaksanakan syariat agama, dan contoh-contoh orang yang bermaksiat meninggalkan perintah agama secara syariatnya. Ketika manusia itu tidak melaksanakan pundi-pundi hukum-hukum syariat kemanusiaannya, yang harus ibadah, yang harus sholat, yang harus menanamkan kebaikan-kebaikan, di dalam hatinya merasa dirinya lah yang meninggalkan syariat-syariat itu, hingga disiksalah di dalam hatinya, hingga ditakut-takutinya di dalam hatinya bahwa dirinya ahli neraka. Ditakut-takuti di dalam hatinya bahwa dirinya adalah orang yang rendah. Maka dari itu siksaan-siksaan pun datang kepada orang yang bermaksiat meninggalkan syariat-syariat agama, syariat-syariat kemanusiaannya. Disiksa dengan merasa bersalah, disiksa dengan merasa berdosa, sehingga hatinya penuh sesak dengan penderitaan-penderitaan. Itulah juga bukti penduduk-penduduk neraka. Adapun bukti-bukti penduduk neraka yang kelihatannya melaksanakan ketaatan secara syariat, rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin sholat duhanya, rajin sholat tahajudnya, rajin sholat witirnya, rajin ngaji Al-Qur'annya, rajin puasanya, dan rajin gemar berbuat baik sesama, bersedekah, menjadi dermawan. Itu pun juga penduduk-penduduk anar, penduduk-penduduk neraka, bila di dalam hatinya yang wujud masih kemanusiaannya. Bila di dalam hatinya yang menjadi raja dan Tuhan masih
diri manusianya yang berkuasa mencipta-cipta solatnya, yang merasa mencipta-cipta ibadah-ibadahnya, yang merasa mencipta kebaikan-kebaikannya, yang merasa mencipta solat-solat duhanya, yang merasa mencipta solat-solat tahajudnya, yang merasa mencipta bisa baca Al-Quran dan sebagainya. Sehingga ia menjadi penduduk neraka. Apa buktinya? Meskipun orang kelihatan yang melakukan ketaatan menurut syariat pun juga menjadi penduduk neraka. Pasti di dalam hatinya timbul rasa bangga atas seluruh ibadah-ibadah dan sholatnya. Pasti di hatinya merasa bangga dengan sholat-sholat tahajud-tahajudnya. Pasti di hatinya merasa bangga dengan sholat-sholat duhanya. Pasti di hatinya merasa bangga dengan puasa-puasanya. Pasti di hatinya merasa bangga dengan kebaikan-kebaikannya kepada orang lain. Itulah bukti api-api neraka yang dialami oleh ahli taat di sisi manusia, di sisi syariatnya, karena taatnya selama ini masih belum taat kepada Allah, masih belum taat kepada Tuhannya, karena selama ini kita masih taat kepada iblis dan setan yang sama-sama tinggal di neraka jahanam. Sehingga kita sibuk mencari kebanggaan atas ibadah-ibadah kita. Sehingga kita sibuk mencari kemuliaan atas ilmu-ilmu dan amal-amal kita. Itulah bukti bahwa ahli taat pun sama kedudukannya dengan ahli maksiat di sisi Allah, bila di dalam hatinya sama-sama masih mentuhankan iblis dan syaitan di hatinya, masih mewujudkan diri manusianya daripada diri Tuhan yang menciptakannya. Inilah penduduk-penduduk neraka yang disaksikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad saat sebelum Mi'raj bertemu Tuhannya. Inilah kisah-kisah penduduk neraka, perjalanan-perjalanan Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad. Hakikatnya semua ini perjalanan-perjalanan masing-masing jiwa manusia. Yasin, wahai manusia. Jadi inilah perjalanan-perjalanan seluruh manusia bila kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di episode yang mendatang tentang ketika Nabi disaksikan oleh Allah surganya Allah sebelum Kanjeng Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa diberikan kepahaman-kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu memperbaiki dan memperbaiki lagi kondisi hati kita, bagaimana supaya kita ini tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.